Jumpa lagi teman-teman. Saat ini saya akan membicarakan sebuah tema, yaitu penulisan karya ilmiah. Kalau kita berbicara tentang karya ilmiah, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, itu sangat ditentukan oleh kadar keilmiahan sebuah tulisan. Seperti kita tahu, misalkan disertasi, skripsi, kemudian proposal penelitian atau hasil penelitian yang akan kemudian disampaikan atau dipublikasi dalam bentuk artikel, ini adalah merupakan salah satu wujud karya ilmiah yang sangat serius. Nah, di bawahnya itu ada karya ilmiah yang bisa dibilang cukup serius, yaitu seperti penulisan artikel di sebuah kolom opini koran atau artikel ilmiah populer yang umumnya dipublish di chapter dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita tahu ada karya fiksi, ya, di novel dan seterusnya. Teman-teman, kalau kita berbicara bagaimana kita menyiapkan sebuah karya ilmiah, tentu kita kembali kepada hal yang pertama dulu, yaitu ide. Ide adalah sebuah pokok pikiran yang muncul dari berbagai macam sumber. Pada umumnya, penulis-penulis mendapatkan sumber inspirasi penulisan atau ide dari bacaan. Semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak pengetahuan hal yang belum ditulis oleh orang lain. Mencari gap, mencari celah sesuatu yang belum ditulis. Bisa melalui jurnal, bisa melalui koran, bisa melalui hal-hal yang bisa kita temukan di internet atau bahan-bahan bacaan di perpustakaan. Ada banyak informasi yang melimpah. Ide lain yang mungkin muncul oleh penulis yang kemudian dimanfaatkan dalam bentuk tulisan adalah dengan pengamatan, dengan melihat situasi perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan. Ya. Keadaan sekarang, keadaan pandemik, banyak menimbulkan ide-ide menulis, ya, terkait dengan apa yang dikerjakan oleh masyarakat, akademisi sampai pelaku usaha. Ini sebuah peluang bagi kita untuk menulis sesuatu. Ilmiah itu sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menyampaikan ide tersebut di dalam struktur penulisan yang mampu meyakinkan kelompok pembaca. Karya ilmiah itu punya struktur yang jelas. Dia diawali oleh pendahuluan, satu gambaran umum tentang sesuatu yang akan kita tulis. Ya, kita mulai dari hal yang umum, kemudian fokus kepada tema atau masalah yang akan kita sampaikan. Kita ingin highlight kepada pembaca kita. Selanjutnya dilanjutkan oleh isi. Bagian isi itu memuat sebuah argumen, bisa menjelaskan faktor-faktornya, bisa menjelaskan tentang deskripsi tentang sesuatu yang sedang kita teliti. Tentunya ketika kita memberikan penjelasan di bagian isi, jangan lupa untuk memperkuat argumen itu, berikan dukungan argumen, penelitian, atau hasil pemikiran orang yang memang sudah ahli atau yang memang sudah meneliti dalam topik yang kita sampaikan. Jangan lupa teknik sitasi atau sitasi yang ada di dalam teks itu berhubungan dengan siapa penulisnya dan tahun sumber penulisan itu dipublish. Baru setelah body itu selesai, kita memaparkan argumen-argumen apa saja yang menjadi fokus dari penulisan itu, kita tutup dengan simpulan. Simpulan adalah sebuah refleksi apa yang sudah kita sampaikan di bagian awal, fokus, dan kita tutup dengan solusi atau penjelasan terhadap masalah tadi. Proses penulisan itu sebetulnya teman-teman, ya, terbagi menjadi beberapa tahap. Ya. Yang pertama, drafting. Drafting adalah menulis awal. Menulis awal itu kita menulis secara umum, kira-kira apa yang menjadi bagian-bagian atau aspek dari penulisan kita. Olah, tetapi banyak hal yang mungkin
kekurangan di dalam penulisan awal ini, di dalam drafting itu. Nah, kelemahan-kelemahan tersebut tentunya harus direvisi. Jadi tahap kedua adalah revising. Kita merevise kesalahan-kesalahan, mungkin dari ejaan, mungkin dari struktur dalamnya, argumennya kurang kuat, dan seterusnya. Tahap berikutnya adalah editing, ya. Jadi kita menyunting hal-hal yang mungkin sudah kita revisi tadi. Baru selanjutnya setelah itu sempurna, setelah kita revise, kita edit, tentunya ada masukan dari ahli atau teman yang kita anggap sudah pakar dalam bidang penulisan karya ilmiah itu, baru kita publish, ya. Ada drafting, ada revising, ada editing, dan kemudian adalah publishing. Saya kira itu saja teman-teman. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.